Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia, NIM H1C019021. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan laporan praktikum hidrogeologi acara 5 dengan judul acara Pumping Well Test. Nah, jadi adapun tujuan dari praktikum hidrogeologi acara 5 adalah sebagai berikut. Yang pertama, praktikan dapat mengetahui cara mencari nilai T0 pada metode Jacob. Yang kedua, praktikan dapat menjelaskan cara pembuatan kurva penurunan muka air tanah menggunakan metode Jacob. Dan yang ketiga, praktikan dapat mengetahui cara mencari nilai delta S pada metode TIS. Nah, selanjutnya adalah hasil praktikum. Jadi ini adalah beberapa soal yang diberikan oleh Asprak dalam acara praktikum acara 5 ini. Ada metode Jacob dan ada juga metode TIS. Selanjutnya adalah masuk ke bab 3 yaitu pembahasan. Di sini adalah metode Jacob. Bisa kita lihat kurva warna biru menunjukkan kurva penurunan muka air tanah, dan garis yang warna merah ini menunjukkan garis trend line-nya, sedangkan garis putus-putus yang berwarna kuning ini menunjukkan S2 yang ini, dan yang bawah adalah S1, yang kemudian jika dikurangkan akan menghasilkan delta S. Kemudian yang titik hitam ini adalah T0. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya kita membuat kurva penurunan muka air tanah menggunakan metode Jacob ini. Nah, yang pertama kita buka terlebih dahulu Excel yang berisi hasil praktikum data Jacob-nya. Nah, kita hapus dulu ini. Maaf, yang dihapus ini ya. Ini gimana cara hapusnya? Nah, yang pertama kita blok semuanya data menit dan S-nya. Nah, jika sudah, kita klik insert, pilih ke chart, terus pilih yang ini, scatter with smooth lines and markers. Nah, jika sudah, klik bawah sini 2 kali. Di sini ada pilihan axis option. Isikan minimumnya 0,1, maksimumnya 1000, dan minor maupun majornya 10. Makasih ya. Selanjutnya klik axis value. Di sini kita isikan axis value-nya 0,1. Kemudian jangan lupa untuk checklist logarithmic scale-nya. Nah, jika sudah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Udah bener kan? 0,1, 1000, 10, 10, 0,1. Oke, udah benar. Nah, sekarang kita beralih ke si vertikalnya ini, sumbu Y-nya, dengan cara klik 2 kali. Terus di minimumnya isikan min 0,2. Kemudian maksimumnya 1,4. Kemudian majornya 0,2 dan minornya 0,04. Kemudian axis value-nya di checklist dan diisi ke 0,1. Selanjutnya untuk logarithmic scale-nya kita biarkan saja. Jika sudah, klik close. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita tambahkan grid major grid lines-nya dengan cara klik kanan, add minor grid lines, lalu yang vertikal juga klik kanan, add minor grid lines. Nah, jika sudah, nanti tinggal diganti nih judulnya menjadi kurva penurunan muka air tanah, dan jangan lupa untuk tambahkan legendanya. Nah, seperti ini.
Oh ya, selanjutnya kita juga akan membuat trend line supaya nanti ada garis warna berbedanya. Caranya dengan klik trend line, terus klik 2 kali trend line-nya, ubah ke logaritmik. Nah, udah. Terus warnanya ubah menjadi warna merah atau warna lainnya yang berbeda. Terus dash type-nya diubah ke garis lurusnya biasa. Mana dash type. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi kurva penurunan muka air tanah menggunakan metode Jacob. Hasilnya sama ya seperti ini, teman-teman. Nah, baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu perhitungan metode Jacob. Di sini diketahui Q-nya sama dengan 1081,16 meter kubik per hari, R-nya 56,89 meter, T0-nya 0,1. Nah, T0 ini kita dapat dari sini, teman-teman. Dari titik terendah dari kurva penurunan muka air tanah. Jadi titik terendahnya ini kan yang warna biru di sini kan. Nah, kemudian kita tarik garis lurus ke bawah ke arah sumbu X. Nah, di sini menunjukkan angka 0,1. Makanya T0-nya bernilai 0,1. Kemudian delta X-nya, ini mengapa ketemunya 0,273? Karena ini tadi kan yang saya bilang delta S ini hasil dari pengurangan S2 dikurangi S1. S2 ini merupakan pertama-tama kita ambil dulu interval antara 10 sampai 100, lalu kita tarik garis bantu dari titik tertinggi interval tersebut dan juga titik terendah interval tersebut. Jika kita tarik garis lurus ke arah sumbu Y, maka akan didapatkan hasil 0,873 dan 0,6. Kemudian dua data ini kita kurangkan dan menghasilkan angka 0,273. Nah, selanjutnya ditanya T dan S-nya. Berikut rumus yang sudah kita tahu sebelumnya, yaitu rumus T atau transmitivitas, yaitu 2,3Q per 2Pi kali delta S. Nah, didapatkan perhitungan sebagai berikut. 2 kali 3 dikali 1081,6 per 4Pi, Pi-nya 3,14 dan dikali 0,273. Nah, dihasilkan data berapa tadi? Maaf. Dihasilkan data 725 min 213 meter kubik per hari. Nah, sekarang kita akan menghitung storativitas dengan rumus 2,25 kali T kali T0 per 2 kuadrat. Kemudian kita dapatkan perhitungannya 2,25 dikali T tadi 725,213, lalu dikali T0-nya yaitu 0,1 di per 56,89 kuadrat. Kemudian didapatkan hasil yaitu 0,0504. Nah, berdasarkan klasifikasi storativitas 0,054 ini termasuk ke dalam jenis aquifer bocor atau leaky confined aquifer, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke metode Thais. Jadi ini adalah kurva pertama yang kita hasilkan dari metode Thais. Nah, sekarang kita akan beralih bagaimana sih caranya kita menghasilkan kurva metode Thais ini menggunakan Excel. Nah, caranya hampir sama seperti kurva penurunan muka air tanah metode Jacob ini. Nah, caranya dengan klik blok semua angka datanya dari atas ke bawah, terus add chart, kemudian pilih yang scatter with smooth lines. Ya.
jika sudah, kita klik 2 kali bagian sumbu X-nya. Nah, udah. Kemudian di bagian axis option-nya, minimumnya kita ubah ke 0,1, maksimumnya kita ubah ke 1000, ya, 1000. Kemudian major dan minornya kita isikan 10. Nah, lalu untuk axis value-nya di checklist juga sama seperti tadi, diisikan 0,1 dan logarithmic scale-nya wajib di checklist. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Kemudian jika sudah mengatur axis value-nya yang sumbu X, kita beralih ke sumbu Y-nya. Klik 2 kali, terus ke axis option. Di sini kita pilih berapa? Minusnya 0,1, maksimumnya 1000, terus major dan minornya 10. Axis value-nya 0,1. Selanjutnya checklist logarithmic scale-nya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini karena skala angka di sumbu X-nya sumbu Y-nya kayaknya terlalu panjang, makanya kita kurangin di maksimumnya nih jadi 100 aja. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal atur seperti ini. Klik kanan, lalu add minor grid lines. Di sumbu di sumbu Y juga klik kanan lalu add minor grid lines. Selanjutnya jangan lupa tambahkan legenda. Oke. Terus ubah nama chartnya menjadi kurva penurunan muka air tanah. Nah, maka hasilnya akan seperti ini tadi teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita mempunyai kurva yang kedua. Jadi kurva ini sudah hasil sudah ditumpuk nih sama kurva baku Thais. Jadi saya akan menjelaskan di sini. Titik merah ini merupakan match point, di mana tadi kita telah match point ini berarti match point ini menandakan titik yang sama antara kurva penurunan muka air tanah dengan kurva baku Thais. Jadi titiknya itu sembarang, asal nggak apa-apa, asalkan berada di kurva penurunan muka air tanah dan di bawahnya itu ada kurva baku Thais-nya, maka itu menghasilkan match point. Lalu dari match point ini kita tarik garis lurus ke bawah ke sumbu X dan ke samping ke sumbu Y. Nah, yang ke sini ini, yang ke samping ini kita namakan WU, lalu yang ke bawah ini kita namakan 1/U. Nah, kita dapatkan WU-nya ini sekitar 1, 2, 3, sedangkan 1/U-nya ini 10 ya teman-teman. Nah, selanjutnya jika sudah kita dapatkan WU dan 1/U, kita geser nih kurva penurunan muka air tanahnya, kita geser lalu kita sesuaikan sampai kurva warna birunya ini sesuai bentuknya sama kurva baku Thais. Jadi menyesuaikan, kalau landai ya digeser ke arah yang landai, kalau terjal ya digeser ke arah yang terjal, seperti itu. Nah, selanjutnya
titik tertinggi dan titik terendah dari kurva penurunan muka air tanah yang sudah disesuaikan ini, kemudian kita tarik garis bantu ke sumbu Y ini, baik itu kurva tertinggi maupun kurva terendah. Nah, nanti hasil dari pengurangan yang tertinggi sampai yang terendah ini akan menghasilkan delta S, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan beralih ke perhitungan metode TAIS. Jadi diketahui Q-nya adalah 1081,16 meter kubik per hari. Kemudian R-nya 56,89 meter dan WU-nya 3. Kita cross check lagi WU. WU itu garis bantu ke titik terendah data penurunan muka air tanah yang kita tarik ke sini. Bisa kita hitung ya, nih dari sini, dari 1, berarti 1, 2, 3. Nah, bener kan? Berarti WU-nya 3, terus 1 per U-nya 10, kita cross check lagi. 1 per U itu garis bantu dari titik terendah muka air tanah yang ditarik ke sumbu X. Nah, ini bener kan 10? Nah, selanjutnya T-nya adalah 4. Kita cross check lagi ke belakang, kenapa 4? Oh ya, jadi T ini kita dapatkan dari sini. Dari match point-nya. Jadi ini ada di angka 4. Nah, selanjutnya karena T ini masih dalam satuan second atau detik, maka kita ubah dulu ke hari dengan cara 4 dibagi 86.400 sama dengan 0,000463 hari. Kemudian yang ditanyakan adalah transmitivitas dan storativitas. Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, transmisivitas itu rumusnya adalah Q kali WU per 4Pi kali S, yaitu 1081 kali 16 dikali 3 per 4 kali 3,14 dikali 3 sama dengan 3243,48 per 37,68, yaitu menghasilkan 86,079 meter kubik per hari. Dan yang kedua, storativitasnya, rumusnya adalah 4 kali T kecil per R kuadrat kali 1 per U, yang menghasilkan 4 kali 86,079 dikali 0,0000463 per 56,89 kuadrat, ini kuadrat ya, kali 10. Dan di sini akan menghasilkan yang lebih sederhananya lagi 0,0159 per 32364,721. Nah, ini hasil akhirnya menghasilkan 0,00000491, atau jika kita sederhanakan menjadi 4,91 kali 10 pangkat minus 7. Jadi ini adalah nilai storativitasnya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke kesimpulan. Adapun kesimpulan praktikum yang dapat kita tarik dari acara 5 pumping well test adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk cara mencari T0 pada metode Jacob, yaitu dengan cara kita menarik titik terendah pada kurva penurunan muka air tanah. Nah, nantinya titik terendah tersebut ditarik garis ke bawah dan dicari berapa besarnya nilai tersebut yang dinamakan dengan nilai T0 pada metode Jacob. Dan yang kedua, praktikan dapat menjelaskan cara pembuatan kurva penurunan muka air tanah menggunakan metode Jacob. Nah, untuk dapat membuat kurva penurunan muka air tanah menggunakan metode Jacob, pertama, blok tabel data secara keseluruhan, lalu pilih chart, kita ubah ke chart, scatter with shoot and markers, lalu klik kanan pada sumbu X, dan pada menu axis option-nya kita atur ke nilai maksimum, nilai minimum, major, dan minor. Kemudian centang logarithmic scale dan centang axis value-nya, lalu ubah angka axis value-nya ke 0,1 seperti tadi yang sudah saya jelaskan.
lakukan step yang sama untuk sumbu Y. Hanya saja bedanya pada sumbu Y tidak perlu dicentang logarithmic scale. Nah, jika sudah, kemudian add minor grade lines baik pada sumbu X maupun sumbu Y. Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan yang ketiga yaitu untuk mencari delta S pada metode TAIS, terlebih dahulu mencari nilai S1 dan S2 dengan cara menyatukan kurva penurunan muka air tanah dengan kurva baku TAIS. Setelah itu, akan terlihat di titik manakah titik terendah pada kurva tersebut yang disesuaikan pada lengkungan kurva baku TAIS, yang akan menjadi S1 dan titik tertingginya akan menjadi S2. Kemudian nilai delta S ini didapatkan dari hasil S2 dikurangi S1. Nah, mungkin ini yang terakhir, dan selanjutnya adalah daftar pustaka. Saya mengambil beberapa sumber yang diambil dari Astri Ananda 2019, Faik Humam 2020, dan Rosana Mela 2019. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kesalahan dalam penjelasan responsi kedua ini, mohon maaf. Yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak Asprak Hidrogeologi yang telah sharing-sharing ilmu kepada kami praktikan selama ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sukses selalu. Saya Syifa Uliani, Mas 1 C099021. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.